Sayyidina Anas menceritakan bahwa Nabi SAW jika melihat wajahnya cermin, Nabi membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi sawwa khalqi, yang dimana Allah telah menyempurnakan daripada penciptaan bentuk fisikku, fa'addalah, maka Allah menjadikannya yaitu menjadi begitu serasi dalam penciptaan. Kata Syekh Abdullah Al-Lahji dalam syarahnya mengatakan, fayusannun nazar fil mir'ah wa qawlu dzalik, maka disunnahkan untuk melihat ke cermin dengan mengucapkan doa tersebut. Bahkan beliau katakan, walau kana surata wajhihi laisat hasanah, walaupun untuk orang yang mukanya mungkin nggak cakep-cakep amat, walaupun orang yang mukanya nggak begitu cakep, tetap doanya sama. Wa karrama surata wajhi fahassanaha, karena yang dimaksud dengan husn di sini keindahan daripada wajah adalah keindahan yang sifatnya nisbi, yang sifatnya relatif. Karena kita punya wajah mungkin kalau kita anggap tidak bagus, namun kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mungkin matanya picak, bagusan mana dengan wajah kita? Masih bagusan wajah kita, matanya masih enak dilihat. Dengan orang yang waliyadzubillah kena penyakit stroke, bibirnya agak mencong, maka bagusan mana? Bagusan kita. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazain rahmatik. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba, ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba, ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. وبسند المتصل إلى الإمام أبو يوسف الإمام يوسف بن إسماعيل نبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم إلى أن قال. Melanjutkan pembahasan kita dalam syama'il, yang kita masih membahas tentang bagaimana bentuk fisik yang mulia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam fasal ini, setelah sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang beberapa hadis-hadis yang banyak tentang bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis berikutnya beliau meriwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la wal Imam At-Tabarani fil Kabir, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam, yaitu yang dimana diriwayatkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza nadhara wajhah. Amma hadzal hadis itu awradahu al-Imam Ibn Sunni fi Amal al-Yawm wal Lailah. Naam, wal Imam At-Tabarani fil Awsat dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara wajhah, apabila beliau memandang wajahnya fil mir'ah, yaitu di cermin, beliau mengucapkan membaca alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Yaitu Sayyidina Anas menceritakan bahwa Nabi SAW jika melihat wajahnya cermin, Nabi membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi sawwa khalqi, yang dimana Allah telah menyempurnakan daripada penciptaan bentuk fisikku, fa'addalah, maka Allah menjadikannya yaitu menjadi begitu serasi dalam penciptaan. Sebagaimana begitu pula setiap manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim,
Apa yang membuat kamu menjadi tertipu, menjadi lalai akan Allah Subhanahu wa taala, akan Tuhanmu yang Karim, yang begitu mulia, yang begitu murah. Allah Subhanahu wa taala begitu penyayang kepada manusia. Alladzi khalaqaka, di mana zat Allah lah yang menciptakanmu. Fasawwaka, di mana Allah kemudian menyempurnakan dalam penciptaan kita. Allah sempurnakan kita dengan punya akal, punya mata untuk bisa memandang, punya telinga untuk bisa mendengar, punya lisan untuk bisa berbicara, punya kaki untuk bisa berjalan. Fa'addalak, tidak sampai di situ, Allah sempurnakan lagi juga, Allah buat begitu serasi untuk dilihat. Enggak dibuat tangan kita lebih panjang dari kaki kita sehingga kesulitan mau berjalan. Allah jadikan juga kita punya gigi, yaitu tidak terus tumbuh sebagaimana layaknya kuku, padahal yaitu isi daripada kuku dengan gigi itu sama. Namun Allah jadikan yang satu terus tumbuh, yang satu tidak. Fa'addalak, begitu serasi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi sawwa khalqi. Allah sempurnakan penciptaan kita, sempurna punya mata untuk memandang, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya, dan Allah menjadikan begitu serasi semua itu berada pada tempatnya sehingga indah untuk dipandang. Wa karrama surata wajhi fahassanaha, dan Allah juga menyempurnakan, yaitu memuliakan daripada gambaran daripada wajahku. Fahassanaha, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya begitu indah. Itu Allah menjadikan kita punya wajah begitu indah untuk dilihat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani minal muslimin, dan juga Allah telah menjadikanku termasuk daripada orang-orang yang muslimin, yang Islam, yang memeluk agama Islam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita disunnahkan ketika melihat ke cermin untuk membaca doa tersebut. Alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahassanaha. Maka Syekh Abdullah Al-Lahji dalam syarahnya mengatakan fayusannun nazar fil mir'ah wa qawlu dzalik, maka disunnahkan untuk melihat ke cermin dengan mengucapkan doa tersebut. Bahkan beliau katakan walau kana surata wajhihi laisat hasanah, walaupun untuk orang yang mukanya mungkin nggak cakep-cakep amat, walaupun orang yang mukanya nggak begitu cakep, tetap doanya sama. Wa karrama surata wajhi fahassanaha, walaupun kita ngerasa diri kita nih mukanya nggak cakep-cakep amat, tetap doanya wa karrama surata wajhi fahassanaha. Kenapa? Li'annal muradal husn an-nisbi bin nisbah li ghairi. Karena yang dimaksud dengan husn di sini, keindahan daripada wajah, adalah keindahan yang sifatnya nisbi, yang sifatnya relatif. Karena kita punya wajah mungkin kalau kita anggap tidak bagus, namun kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang mungkin matanya picak, bagusan mana dengan wajah kita? Masih bagusan wajah kita, matanya masih enak dilihat. Dengan orang yang waliyadzubillah kena penyakit stroke, bibirnya agak mencong, maka bagusan mana? Bagusan kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud husn di sini adalah husn nisbi, yang sifatnya relatif. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah dibandingkan orang-orang lain yang mungkin tidak dapat daripada kenikmatan tersebut. Maka kita mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan dari Al-Imam Abu Ya'la dan Al-Imam At-Tabarani fil Kabir, di mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara fil mir'ah, apabila beliau memandang ke cermin, beliau membaca alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi wa zana minni ma syana min ghairi, yaitu beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi, segala puji bagi Allah yang telah memperbaiki daripada khalqi, daripada bentuk fisikku, wa khuluqi, dan juga akhlakku, wa zana minni ma syana min ghairi, dan Allah memperindah daripada apa yang ada pada diriku, daripada hal-hal yang mungkin buruk pada orang lain. Allah jadikan kita punya fisik ada yang baik, sedangkan Allah berikan hal tersebut buruk pada orang lain. Kita diberikan daripada bibir yang begitu
begitu serasi, nggak ada miring. Namun orang ada yang Allah berikan penyakit stroke wal iyadzubillah sehingga miring dia punya bibir. Itu saja miringnya bibir menjadi syin, menjadi suatu yang tidak baik. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhlak. Yang namanya akhlak, mungkin ada akhlak-akhlak baik yang ada di dalam diri kita yang Allah tidak berikan akhlak tersebut kepada orang lain. Kita punya sifat-sifat yang mungkin ada baik, sifat-sifat akhlak yang mulia, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa berakhlak baik, itu semua pemberian dari Allah. Kita punya fisik yang begitu baik, yang begitu indah, juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa memberi kita daripada suatu nikmat apapun illallah, kecuali Allah. Yang menciptakan kita Allah, dan juga amalan-amalan yang kita perbuat di atas muka bumi ini juga adalah ciptaan Allah. Maka bentuk fisik kita, khalq kita ciptaan Allah, begitu juga khuluq, akhlak kita juga adalah pemberian Allah. Maka kita bersyukurnya kepada Allah. Maka ketika kita punya akhlak-akhlak yang baik mungkin di dalam diri kita, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya sifat, yaitu sifat pemalu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sifat malu tersebut Allah tidak berikan kepada hambanya yang lain. Kita punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sifat takut itu tidak Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka bersyukur kepada Allah. Wazana minni masyana min ghairi. Allah menjadikan baik apa-apa mungkin daripada akhlak dan juga bentuk fisik yang tidak baik pada orang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah daripada yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bahwasanya dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ini mengandung sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan li utammim, untuk menyempurnakan. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya pada diri manusia itu, setiap manusia itu pada dasarnya memiliki fitrah akhlak mulia. Setiap orang fitrah akhlak mulianya itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Setiap manusia ada yang terlahir memang udah punya sifat tawadu. Tawadunya emang bawaan dari lahir. Namun sifat syaja'ah untuk melaksanakan yang hak, mengutarakan yang hak, dia nggak punya. Maka setiap orang itu dalam segi akhlak itu sendiri, dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Setiap manusia kelebihan dan kekurangan akhlaknya berbeda-beda. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan daripada yang kurang dari akhlak-akhlak kita. Setiap dari kita punya akhlak bawaan masing-masing. Yang mungkin ini punya akhlak yang memang dari dasarnya emang udah santun orangnya. Ada lagi memang yang mungkin dia punya perangai yang memang kasar. Maka itu akhlak yang berbeda-beda, tabiat yang berbeda. Yang ini emang santun dari sananya, bawaannya. Nah, maka dia disempurnakan. Mungkin ada kekurangan dalam akhlaknya yang lain, disempurnakan dengan syariat Islam. Jadi itulah Nabi SAW diutus bukan hanya untuk membawa akhlak yang mulia, enggak. Nabi SAW diutus liutammim, untuk menyempurnakan. Artinya Nabi enggak menafikan daripada akhlak-akhlak yang mulia yang memang sudah menjadi fitrah dari dalam diri kita sejak kita lahir. Namun Nabi ini diutus untuk menyempurnakan, agar apa yang sudah baik kita jaga, apa yang kurang baik kita perbaiki akhlak tersebut. Itulah tujuannya Islam. Jadi Islam tujuannya untuk memperbaiki. Ada akhlak-akhlak yang buruk dalam diri kita, maka kita koreksi diri kita masing-masing. Karena setiap dari kita ini akhlak mulianya dengan akhlak buruk yang ada pada dalam diri kita itu berbeda-beda. Maka kita cari mana akhlak kita yang buruk untuk kita kemudian perbaiki, untuk supaya betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Jangan mengatakan, oh memang tabiat saya begini, oh emang saya dari sononya begini. Ya enggak, syariat Islam itu datang untuk memperbaiki kita punya akhlak. Nah, jadi bukan justru membiarkan daripada akhlak-akhlak yang buruk yang ada di dalam diri kita. Makanya
Nabi SAW menjadikan ja'alan naqs syainan, dijadikan yang namanya naqs, kekurangan dalam akhlak itu adalah suatu syain, suatu aib, suatu yang buruk. Nah, ini mafhum mukhalafah dari kata Nabi SAW, wazana minni masyana min ghairi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperindah di dalam diriku apa-apa yang buruk pada orang lain. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya akhlak yang buruk, yang tidak menyempurnakan akhlaknya, itu adalah suatu syain, suatu aib, suatu kecacatan, suatu yang buruk pada diri orang tersebut. Sebagaimana Al-Imam Al-Mutanabbi mengatakan dalam syairnya, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami. Beliau mengatakan walam ara fi uyubin nasi aiban, dan aku tidak melihat pada diri manusia itu adanya suatu aib yang paling luar biasa seperti layaknya kanaqsil qadirina ala tamami, yaitu relanya seseorang untuk mendapat yang kurang padahal dia mampu untuk mendapatkan suatu kesempurnaan. Padahal dia mampu untuk menyempurnakan akhlaknya, namun dia rela udah dapat akhlaknya hanya sedikit, akhlaknya hanya sebegitu saja, padahal dia mampu untuk menyempurnakan lagi dia punya akhlak. Ini adalah suatu aib, kata Imam Al-Mutanabbi. Maka begitu juga santri, padahal di dalam pondok markas syariah dia bisa memperbaiki akhlaknya, dia bisa untuk melatih dirinya untuk istiqamah dalam ta'ah, namun dia nggak mau melakukan hal tersebut, padahal mampu untuk menjadi yang sempurna dia punya akhlak, namun dia tinggalkan, rela untuk cukup dapat yang sedikit. Nah, maka itu adalah suatu aib dalam diri manusia. Maka itulah diajarkan kita oleh Nabi SAW, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi hassana khalqi wa khuluqi. Kita bersyukur kepada Allah atas bentuk fisik yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu dengan sempurna tadi, yaitu dengan begitu serasi, begitu selaras kita punya anggota tubuh, dan juga Allah perbaiki kita punya akhlak. Adanya akhlak baik yang ada dalam diri kita, yang mungkin akhlak baik tersebut tidak ada pada orang lain. Namun bersyukur di sini bukan berarti kemudian merasa cukup, kemudian oh alhamdulillah ana udah tawadhu misalnya, maka kemudian sudah dia tinggalkan, nggak mau lagi ngoreksi akhlak dia yang buruk, yang lainnya dia biarkan dalam keadaan buruk, maka itu adalah suatu aib. Nah, kita bersyukur atas apa yang sudah baik dan terus berusaha untuk memperbaiki yang belum baik. Nah, jadi itu yang betul. Jadi bukan kemudian habis bersyukur udah ngerasa cukup lah. Nah, kita habis bersyukur atas apa yang sudah baik, kemudian kita terus berusaha untuk memperbaiki terus kita punya diri. Nah, maka itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bersyukur kita diberikan suatu bentuk fisik yang baik yang mungkin itu tidak Allah berikan kepada yang lain. Diberikan kita akhlak yang baik yang mungkin akhlak tersebut tidak ada pada orang lain. Dan ini juga dikatakan oleh Syekh Abdullah Lahji sebagaimana bentuk pujian yang diucapkan oleh Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yaitu pujian hamdalah yang diucapkan oleh Nabi SAW di sini hampir sama seperti pujian yang diucapkan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman, di mana Allah berfirman walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan kami telah memberikan kepada Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman ilma, yaitu suatu ilmu. Waqala, yang kemudian keduanya mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi faddalana ala katsirin min ibadih, yang telah menganugerahkan kami, yaitu lebih memuliakan kami, yaitu lebih mengunggulkan kami atas banyak daripada hamba-hamba Allah yang mukmin lainnya. Allah mengutamakan kita, diberikan daripada kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Itu diantara hamdalah yang diucapkan oleh Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina wa alaihimas salam. Dan juga Syekh Abdullah Lahji mengatakan fayundab an-nazar fil mir'a wal hamd wal husn 'ala al-khuluq wal khilqah, yaitu maka dari kedua hadis ini walaupun dua lafadznya berbeda, maka bisa berarti Nabi SAW yaitu terkadang mengucapkan doa yang pertama alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalahu wa karrama surata wajhi fahassanaha, dan juga terkadang Nabi SAW membaca alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi wa zana minni masyana min ghairi,
Maka intinya kita dianjurkan untuk disunnahkan ketika melihat cermin maka kita mengucap hamdalah, bersyukur kepada Allah atas diperbaikinya kita punya bentuk fisik dan juga akhlak. Karena li'annahuma ni'matan yajibu syukur alaihima, keduanya ini adalah suatu nikmat yang wajib kita bersyukur kepada Allah atas kedua nikmat tersebut. Wa yaqul alhamdulillahilladzi hassana khuluqi, begitu juga kita disunnahkan untuk tadi membaca hasanah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperbaiki kita punya akhlak. Walaupun kata beliau wa in kana sayyi'al khuluq, walaupun dia orang yang akhlaknya buruk sekalipun, tetap yaitu sirah doa yang dia ucapkan juga sama sebagaimana tadi, walaupun yang wajahnya buruk sekalipun ya tetap dia doanya yaitu wa karrama surata wajhi fahassanaha. Itu kenapa? Li'annal murad bin nisbah liman huwa aswa'u khuluqan minhu, karena yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu perbaiki daripada akhlakku, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memperbaiki aku punya akhlak, yaitu sifat daripada baiknya akhlak yang bersifat nisbi, relatif. Itu relatif jika dibandingkan dengan orang yang buruk akhlaknya, dengan orang yang nggak punya akhlak ya jauh lebih baik kita. Maka itu daripada maksud daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Sayyidina Abdullah ibn Umar yukthir nazar fil mir'ah, diriwayatkan beliau ini sering bercermin, Sayyidina Abdullah ibn Umar. Faqilalah, maka ditanyakan kepada beliau tentang sebabnya kenapa kok banyak daripada bercermin. Faqal, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, anzuru fama kana fi wajhi zain fahuwa fi wajhi ghairi syain ahmadullah alaih, itu untuk aku melihat apa-apa yang ada di wajahku baik dan ada yang mana hal tersebut buruk di wajah orang lain, maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengucap alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah akan hal tersebut. Kita ngelihat wajah kita, mata kita alhamdulillah masih normal, nggak picak, nggak kedap-kedip sendiri. Allah kita ngelihat di cermin, kita punya bibir masih lurus, nggak mencong-mencong kayak orang yang sakit, dia stroke wal iyadzubillah. Maka kita lihat di wajah kita apa-apa yang baik, sedangkan itu mungkin buruk di wajah orang lain. Allah berikan penyakit kepada orang lain, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Nah, itulah daripada niat bercerminnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.